Karena nggak semua orang itu mampu dan mau masuk ke gorong-gorong, apalagi selokan yang penuh dengan kotoran macam-macam. Satu itu menangin ular. Ular, Pak? Iya, ular berbisa. Jadi ngelihat pernah saya mau dipatok kayak gini, Mas, nah gini. Papa kok kayak gitu sih, Pak? Saya bilang ke anak saya, nggak apa-apa dek, yang penting kan Bapak dapat duit. Semua orang ngalami kesulitan, kesusahan, jadi ya saya juga nyari nafkahnya susah. Kebetulan gimana caranya, yang penting halal aja. Sebelumnya saya bekerja sebagai karyawan selama 7 tahun. Pas itu ada pengurangan, akhirnya saya merantau ke sini mencari nafkah di sini dan menggeluti ya narik beca. Corona ini kan merubah semuanya. Jadi kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apapun yang kita bisa menghasilkan uang dan halal pasti kita kerjakan, termasuk gorong-gorong itu sendiri. Ya itu tadi ya, sebenarnya sebelum pandemi pun saya udah di bidang ini. Jadi hitung-hitung kita peduli akan kebersihan dan hanya inilah kemampuan saya maksimal mungkin. Keseharian saya tukang jual beli barang bekas keliling. Itu ya kurang lebih sekitar tahun 2000-an saya gelutin profesi itu. Terus karena ada pandemi corona, semuanya jadi berubah. Semua komplek di Portal, perkampungan pada dipasang rantai. Akhirnya dari awal itulah saya ketemu Kang Denny. Saya minta ikut, Kang tolong saya ikut kerja. Ya, Kang Denny ngomong sama saya, apa kamu mau Mas misalkan kerja kotor kayak gini-gini. Yang penting jawaban saya adalah uang. Karena apa, saya punya keluarga juga yang memang harus tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga untuk ngasih nafkah. Karena ya perubahan itu karena gara-gara corona semua kan berubah. Ya pertama kan ini kan dunia ini kan kena wabah, jadi semua orang ngalami kesulitan, kesusahan. Jadi ya saya juga nyari nafkahnya susah. Kebetulan gimana caranya, yang penting halal aja. Ke satu, kedua saya juga punya anak yang lagi kuliah. Sebenarnya sih udah berjalan 3 tahun dengan posisi tim yang berbeda dan baru kali ini udah jalan setahun lebih kita dapat tim yang solid, yang mampu. Karena nggak semua orang itu mampu dan mau masuk ke gorong-gorong, apalagi selokan yang penuh dengan kotoran macam-macam. Kita dulu berenam, tapi yang 2 ini nyerah, tinggal berempat. Kita 4 orang itu tim, 3 orang itu di bawah dan 1 orang di atas. Jadi 1 orang di atas ini helper ya, pembantu. Dia nggak ikut nyebur karena karena faktor usia, terus tenaganya juga udah berkurang. Tapi kita libatkan dia. Helper itu ya karena faktor saya di tim kami, saya faktor U, terus daya tahan saya juga nggak kayak orang tim saya. Helper itu kurang lebih membantulah apa keperluannya, apa kebutuhannya. Nah, tim saya ini kan 4 orang, yang 3 ini masuk ke gorong-gorong, saya bantu di atas. Jadi apapun keperluan yang 3 orang ini saya siap bantu. Saya nggak mampu untuk masuk ke gorong-gorong. Dan saya kan diantara teman-teman 3 itu kan saya paling kecil. Otomatis ya untuk gorong-gorong yang kecil itu bila masuk saya masuk. Kalau saya memang udah agak ngap bau karena ya comberan ya, dapat variasi. Kadang-kadang ada juga kotoran dari tikus, ayam, anjing, kan semua orang buangnya ke selokan. Kadang-kadang ada juga yang kemarin di RT 7 buangan sepiteng kempes bocor. Itu pun memang nggak, badan Kang Denny lebih gede, Mas Salim lebih gede, karena saya postur lebih kecil, otomatis saya masuk dulu. Begitu saya udah agak ngap, baru saya keluar. Terus di sebelah sininya juga begitu. Dia pembuangan
piteng, air keluar ke jalur utama juga. Akhirnya melebihi got, saya masuk juga, saya potong. Hampir sekitar 1 jam saya di dalam. Ya tergantung, kadang-kadang gini, mau nyewa jasa kita itu berapa harganya, saya nggak bisa nentuin harga. Kita lihat dulu medannya. Terus kalau satu RT ini programnya kan di sini kebanyakan lansia, jadi kita sesuai dengan kemampuan warga, swadaya lah, patungan ya. Dari sekian banyak, baru dari situ kita susun beli karungnya berapa, pembuangannya berapa. Nggak rata ya, tergantung tadi yang saya bilang tergantung medan. Kayak kemarin di Blok B, itu masih di Pondok Cipta di RW 8, itu kita tembus 1000 karung. 1000, itu kita pengerjaan 7 hari. Meleset kan. Kita target 5-6 hari, ternyata 7 hari. Itu karena sekian lama, udah berapa tahun nggak dikeruk. Nah sekarang kita keruk, jadi sampai dasarnya, terus di selokannya itu nanti ada garis bekas air. Tandanya tuh air itu turun, berarti sedimen lumpurnya udah berkurang. Walaupun ada paling tinggal lumpur halus. Ya kayak di gorong-gorong ya, ini utamanya kan di gorong-gorong. Ya di gorong-gorong ini kadang kita mau nggak mau harus dikeruk dulu pakai cangkul ya buat akses kita masuk. Walaupun nggak bisa masuk, misalkan gorong-gorong itu kecil, kita main di karung diisi pasir. Diisi pasir, diikat pakai tambang, kita ukur garasinya misalkan 15 meter. Berarti kita butuh tambang 30 meter. Kenapa 30 meter? Karena di depan kita tarik, di belakang juga kita tarik. Kalau misalkan satu tempat aja di depan kita tarik, takutnya mandek di tengah. Nah itu timbul masalah baru. Tapi kalau misalkan di depan ditarik nih mampet, bisa tarik lagi di belakang sambil bawa lumpur atau sampah yang ada di dalam. Begitu. Jadi pakai tarik-tarikan, pakai tambang. Jadi tarik tambang nggak sekedar lomba 17-an, di got juga bisa. Gimana caranya kita kerja supaya air itu bisa ngalir? Gimana semaksimal mungkin air itu bisa ngalir, kotoran itu bisa keluar. Sebenarnya sih ngandung resikonya lumayan banyak ya. Dari kena beling, kena tusuk sate, kena paku, belum keberadaan hewan liar kayak tikus, kelabang, ular. Saya sering jumpain hal-hal yang seperti itu. Ya kita berdoa sama yang kuasa, minta perlindungan sebelum memulai aktivitas. Apapun yang ada di got itu ya saya pegang, ya paku, beling, ya maaf kata bekas orang yang alat kontrasepsi juga ada di situ. Walaupun resikonya memang bagi saya pribadi ya berbahaya, karena di dalam selokan itu bermacam-macam halangannya, Bu. Biasanya di selokan itu terdapat kayak pecahan keramik, kaca nako, terus beling, tusukan sate. Itu yang memang riskan bagi keselamatan kita, tim terutama. Ya sering warga nanyain demikian ya, sering nemu emas nggak, nemu cincin nggak, kalung nggak. Kita nggak fokus ke situ, karena fokus kita itu bagaimana caranya air ini mengalir lancar, nggak mampet, lumpurnya pun berkurang. Jadi minimal mengurangi jentik nyamuk. Kalau air ngembeng itu kan lama-lama jentik-jentik nyamuk banyak. Itu yang saya tahu. Yang unik ya itu sih, kadang-kadang maaf ya saya agak bicara jorok, nemu kondom. Itu cuman saya waktu selesai, waktu pengerjaan saya nggak cerita. Terus ada juga yang buang kotoran manusia mungkin ya, kita juga bukannya ini, cuman kan beda kalau kotoran ayam atau kucing atau anjing kan beda, itu kotoran, jadi kotoran itu dibungkus plastik ya, cuman ya kayak pampers. Ada sih waktu di Indoclosir itu pengalaman uniknya, satu itu menangin ular. Ya ular berbisa. Jadi ngelihat pernah saya mau dipatok kayak gini mas, nah gini langsung lempar ngelos ke bawah. Ularnya ular belang itu yang hitam putih. Tanggapan keluarga ya, terutama anak ya, anak saya mungkin ada sedikit gimana gitu, tapi ya itulah perjuangan seorang ayah untuk berjuang mencari nafkah untuk keluarganya ya seperti itu. Apapun akan dilakuin untuk kebutuhan anaknya. Dan
Ya selama saya mampu, kayak tukang saya kan nggak bisa nukang-nukang bangunan. Paling saya ya bersih-bersih gorong-gorong, terus nguras toren, buang sampah, apapun yang saya bisa ya saya lakuin untuk keluarga. Ya tanggapannya ya positif aja, cuma jaga kesehatan gitu doang, nggak ada yang macam-macam kok, jaga kesehatan aja lah gitu. Ya nggak apa-apa sih, terima yang penting halal. Ya sempet anak terus istri ngomong, emang kerja kayak gitu nggak jijik Pak? Ya kalau aku jijik ntar gimana sih? Emang kan rongsokan lagi susah Mas, saya bilang gitu kan, lagi susah. Semua komplek masih pada ditutup, perkampungan juga masih banyak yang di rantai. Jadi kan kita kalau keliling rongsokan kan nggak mungkin harus di jalan raya Bu. Kita harus masuk gang ke gang, di mana ada orang mau menjual rongsokan ya itu baru kita dapat duit. Itu pun kadang-kadang nggak mesti. Kemarin sempat saya kirim foto-foto gitu ya, video-videonya yang di RT 7 sama yang di depan. Anak saya sih yang kecil, kan karena dia udah lama di Jakarta gitu kan, manggilnya papa gitu kan. Papa kok kayak gitu sih Pak? Saya bilang kan ke anak saya, nggak apa-apa dek, yang penting kan bapak dapat duit, baby bisa jajan, baby bisa sekolah. Tapi bapak kalau itu harus mandi pakai sabun, terus jaga kesehatan ya Pak. Iya, saya bilang iya aja. Warga sangat antusias sekali dengan dia dilakukannya pembersihan selokan ini dan gorong-gorong ya. Tadi pertama untuk yang menghadapi musim penghujan, dan kedua juga untuk inilah untuk kesehatan juga kan kita di sini kan biasanya itu ada nyamuk demam berdarah DBD, dan itu juga kita mengurangi kesempatan dia untuk bertelur, untuk berkembang biak gitu. Dengan adanya Kang Denny dan timnya ini bermanfaat sekali gitu. Jadi mengurangi banjir. Yang tadinya nih sebelum hujan aja itu air udah mau naik ke jalan ya. Setelah dibersihin nih belum selesai pembersihan udah kelihatan airnya jalan gitu. Udah nggak ngenang lagi. Nah, untuk biaya-biaya lainnya kayak perlengkapannya seperti sarung tangan karet, sarung tangan yang kain itu, terus tambang untuk narik yang digorong-gorong itu ya kan, untuk posisi sulit kan harus pakai tambang ya. Tambangnya itu ya 30 meter panjangnya itu ya. Nah, terus untuk biaya konsumsinya itu dari kas RT ngambilnya gitu. Tapi untuk jasa dari pembersihan itu untuk Kang Denny dan tim Markesotnya itu murni sebenarnya dari swadaya warga. Saya percaya kalau usaha itu nggak pernah mengkhianati hasil. Mungkin dari mulut ke mulut, oh ya nih, saya ada kenalan nih Kang Denny, dia spesialis gorong-gorong di Bekasi. Jadi dia biar cerita sendiri dengan sendirinya. Karena saya pikir saya ngerekrut orang, belum tentu orang itu mampu, mau seperti kita. Masuk ke gorong-gorong, sampai badan semua penuh lumpur. Terus lumpur sampah segala macam. Belum tentu mampu gitu.